Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidartin Ramadan dari program studi S1 Farmasi Stikes Mandalwalia Kendari, NIM F2018-01211. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul obat yang diberikan secara rektum. Yang pertama di sini bisa kita lihat sendiri ada substansi materi, yaitu materi yang akan dibahas. Yang pertama itu ada definisi. Yang rektal adalah pemberian obat melalui rektum yang layak untuk obat yang merangsang atau diuraikan oleh asam lambung. Rektum adalah bagian ujung dari sistem pencernaan di mana kotoran menumpuk tepat sebelum dibuang. Rektum menyambung dengan kolon sigmoid dengan memanjang 13-15 cm atau 5-6 inci ke anus. Selembar otot yang disebut diafragma panggul berjalan tegak lurus ke arah persimpangan rektum dan anus dan mempertahankan penyempitan antara dua segmen dari usus besar. Next. Lalu di sini ada fungsi. Fungsi utama rektum adalah untuk menyimpan sementara tinja atau limbah pencernaan sehingga kita memungkinkan memiliki beberapa waktu untuk mencapai tempat di mana kita bisa buang air besar. Ketika limbah dan bahan makanan yang dicerna masuk ke dalamnya, kanal menjadi lebar sehingga otot-otot yang melapisi daerah dubur merenggang atau melebar. Dan yang kedua itu ada vaskularisasi di rektum. Menurut Revaud 1936 menyimpulkan bahwa penyerapan obat melalui rektum dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu 1. Lewat pembuluh darah secara langsung, dan yang kedua lewat pembuluh darah getah bening, dan yang ketiga lewat pembuluh darah secara tidak langsung. Lalu di sini ada cara transport zat aktif dalam tubuh setelah pemberian dan penyerapan melalui rektum. Bisa kita lihat gambarnya sendiri. Dan yang ketiga, bentuk sediaan melalui rektum. Yang pertama itu kapsul, contohnya rektum, dan yang kedua itu cairan, contohnya itu enema, dan yang ketiga itu sediaan padat, contohnya suppositoria. Dan yang keempat, pemberian obat melalui rektum. Pertama, pemberian obat melalui rektum pada umumnya mendapatkan efek lokal dari obat, misalnya hematoid. Untuk efek sistemik, pemberian obat melalui rektum hanya kalau mendikasi oral tidak memungkinkan, contohnya amecain suppositoria. Untuk mendapatkan efek sistemik, pemberian obat melalui rektal dimungkinkan bila 1. Penderita dalam keadaan muntah atau terdapat gangguan saluran cerna. Yang kedua, bila terdapat kemungkinan zat aktif rusak oleh getaran lambung yang asam atau oleh enzim usus. Bila zat aktif mengalami kerusakan pada pelintasan, pertama melalui hati, dan yang keempat, penderita menolak untuk menelan obat dengan alasan kanker organoleptis atau untuk menghindari cara pemberian parenteral. 5. Keuntungan dan kerugian pemberian obat lewat rektum. Jadi di sini kita bahas dulu yang keuntungan. Yang pertama, bentuk sediaan relatif besar dapat ditampung dalam rektum. Rute rektal aman dan nyaman bagi pasien usia lanjut dan muda. Ketiga, rektum umumnya kosong. 4. Adjuvan, absorpsi memiliki efek lebih jelas daripada saluran pencernaan bagian atas. 5. Enzim degradatif dalam lumen rektal berada pada konsentrasi yang relatif rendah.
6. Tetapi dapat dengan mudah dihentikan. 7. Eliminasi lintasan pertama oleh obat hati dihindari oleh sebagian orang. Lalu di sini itu ada kerugian obat. Yang pertama itu obat tercampur dengan fase yang ada di rektum yang dapat menghambat absorpsi obat. Absorpsi tidak sempurna karena cairan dalam rektum untuk disolusi obat terbatas sehingga banyak cairan gastrointestinal. Dan yang ketiga, luas permukaan untuk absorpsi juga terbatas, tidak seluas permukaan gastrointestinal. Dan yang ke-6, waktu pemberian obat. Waktu pemberian obat melalui rektum yang tepat ialah post defectio, supaya obat tidak cepat dikeluarkan sebelum diabsorpsi. Lalu absorpsi obat melalui rektum. Mekanisme obat absorpsi obat melalui rektum. Mekanisme absorpsi terutama secara difusi, pasif, biofabilitas relatif lebih rendah karena kelemahan-kelemahan yang diuraikan di atas. Dan yang ke-7, faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat parenteral. Yang 1, faktor fisiologi. Rektum mengandung sedikit cairan dengan pH 7,2 dengan kapasitas dapar rendah. Epitel rektum sifatnya berlipoid atau berlemak, maka diutamakan permeabel terhadap obat yang tidak terionisasi atau obat yang mudah larut dalam lemak. 2. Faktor fisika kimia obat dan basis. Kelarutan obat yang larut dalam lemak lebih cepat terabsorpsi daripada obat yang larut dalam air. Yang kedua, kadar obat dalam basis. Jika kadar obat makin besar, absorpsi obat makin cepat. Ketiga, ukuran partikel. Ukuran partikel akan mempengaruhi kecepatan larutan obat ke cairan rektum. Dan yang keempat, basis supositoria. Obat yang larut dalam air dan berada dalam basis lemak akan segera dilepaskan ke cairan rektum jika basis dapat segera terlepas setelah masuk ke dalam rektum. Oke, itulah tadi presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.